warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'alah. Hadirin wal hadirat, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para alimul ulama, para masyayikh yang kita muliakan, yang kita banggakan, sekaligus kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, barusan tadi kita sudah mendengar, menyimak pemaparan yang begitu jelas, gamblang dari guru kita Aba Atha. Sangat jelas apa yang beliau jabarkan di dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahha, karya daripada Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ada yang menarik yang biasanya saya baca Manhajus Sawi, karena sekarang berkenaan dengan Maulud baginda Nabi Muhammad SAW, maka tak ada salahnya sedikit saya akan menggarisbawahi tadi yang sudah dijelaskan oleh guru kita, di mana Aba Atha menjelaskan tentang bid'ah. Hadis yang paling ma'ruf, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya teringat ada satu cerita yang menarik. Pada satu waktu ketika Al-Habib Umar bin Hafid, dia lagi sholat di kota Madinah nih, di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita berangkat umrah, berangkat haji. Itu di Madinah maupun di Mekah, biasanya kalau ba'dal maghrib dan isya, antara maghrib sama isya, sambil menunggu waktu isya, itu ada yang namanya halaqah gitu. Jadi biasanya ada kursi-kursi. Kalau yang pernah umrah itu ada kursi. Nah di situ nanti syekhnya duduk di situ, kemudian santri-santrinya ada di hadapannya ada, kemudian dia jelaskan beberapa masalah. Pada satu waktu ketika terjadi halaqah, biasa mereka ini orang-orang ulama-ulama Saudi yang dikenal dengan ulama-ulama al-Wahabiyun, ya. Apa yang dia bicarakan itu hanya berkisar itu saja, ya. Sampai saya dari mulai kecil, mungkin belum lahir itu, saya sudah apal itu yang namanya hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu saya apal hadis itu, saya masih dalam rahim ibu saya. Ya, saking di mana-mana hadis itu, ya. Nah, ketika Habib Umar lagi sholat di situ, begitu beliau mau selesai, mau keluar, ada halaqah, dia lewat situ. Subhanallah, si ulama dari Wahabi ini lagi menjelaskan tentang hadis ini. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka disamperin sama Habib Umar. Kemudian beliau mengatakan, kalau bahasa Indonesia saya terjemahkan langsung, kalau sebagai bahasa Arab malah nggak paham nanti, ya. Apa kata Habib Umar? Antum nggak punya hadis kecuali itu aja. Nah, ana dengar dari mulai tadi yang inti ulang-ulang hadis. Inti nggak punya hadis lain. Inti kan ulama. Inti nggak punya hadis lain selain itu aja, nggak ada. Cuman inti jadi ulama ini cuman apal satu hadis saja. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak ada. Yani fihi mawdu'at tsaniyah, apa materi-materi yang lain nggak ada. Cuman itu saja yang dibahas. Ya. Nah, jadi menarik sekali itu hadis, ya. Nah, jadi kita hampir setiap kali kalau ada acara-acara besar misalnya kayak model acara maulud gini, ya, itu hadis paling laku. Ya, hadis itu paling laku. Nah, kemudian kalau ada acara-acara tahlil, itu hadis paling laku. Ya, itu hadis sudah. Pokoknya kalau kita buka di YouTube atau di Facebook mana saja kita cetak Wahabi, itu favorit, itu hadis favorit itu. Nah, itu hadis paling favorit. Dan mungkin syarat utama untuk menjadi Wahabi wajib hafal hadis itu. Kalau nggak hafal bukan Wahabi, ya. Nah, tadi luar biasa tadi yang dijelaskan oleh guru kita Aba Atha yang berasal dari kitab Mafahim Yajib an Tusahha, karya daripada Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Saya akan cerita sedikit tentang kronologis, ya, daripada kitab tersebut. Itu kitab Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, itu dikarang pada akhir hayatnya dia, kitab itu. Jadi ceritanya beliau itu banyak karya-karyanya, ya. Banyak sekali karya-karya beliau, ya, yang membuat
ulama-ulama Wahabi kebakaran jenggot. Tapi jenggotnya nggak pernah habis, tumbuh terus. Ya. Karena itu simbol mereka. Ya. Jadi Buya itu sering mengarang kitab-kitab yang berbicara tentang itu, ya, untuk mengkonter mereka. Di antaranya Ad-Dakhair, Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah. Di situ beliau banyak menjelaskannya tentang hal-hal yang menurut mereka itu sesuatu yang nggak bisa diterima oleh akal. Di antaranya dalam kitab itu beliau mengatakan, Inna fi lailatul wiladatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika malam lahirnya Nabi, ya, malam lahirnya Nabi ya, Nabi lahir di bulan Rabiul Awal pada malam 12 kan begitu, itu indal jumhur ulama begitu ya. Malam hari kelahiran Nabi itu lebih afdol daripada malam Lailatul Qadar. Wah, itu Wahabi bisa lompat ke malam Lailatul Qadar. Orang lihat malam, dengar bahasa malam Lailatul Qadar. Nah, dikatakan ya, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr tanazzalu alaihi malaika. Ya. Malam Lailatul Qadar itu malam paling mulia, ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tiba-tiba Abu Yamaliki mengatakan bahwa malam kelahiran Nabi lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Nah, itu Wahabi ada yang mencret, ada yang mules, ada yang rame udah ya, sampai banyak sekali karya-karya Abu Yamaliki yang membuat mereka pusing. Ya, akhirnya mereka mengarang satu kitab. Ya, ketika Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki diajak untuk bahtul masail, dialog gitu ya. Nah, bahasa mereka itu dialog. Yang kita pahamin, orang kalau dialog itu harus bertatap muka, ya. Dialog itu harus bertatap muka. Misalnya saya dialog dengan antum, ya harus ketemu, namanya juga dialog bahtul masail, ya. Kalau saya tidak bertemu dengan Anda, kemudian kalian hanya mengcounter daripada ucapan-ucapan saya di luar sana, itu bukan namanya dialog, ya. Itu namanya ta'liq, komentar dari apa yang saya katakan. Nah, kalau dialog itu harus duduk. Nah, ada satu kitab yang disusun oleh murid daripada bin Bas, Abdul Aziz bin Bas. Abdul Aziz bin Bas ini tokoh Wahabi, udah. Abdul Aziz bin Bas ini menurut mereka nggak beda jauh dari Rasulullah, nggak beda dikit lah gitu lah. Ya, setelah Allah Taala bin Bas sudah lah. Itu mereka luar biasa ya. Udah nggak ada orang kayak bin Bas, udah nggak ada. Udah bin Bas itu maksum, nggak punya dosa, yang pegang kunci surga bin Bas. Jadi luar biasa. Sampai ketika polemik itu rame, para ulama-ulama Saudi mencoba untuk menjembatani dialog antara Abu Yamaliki dengan Abdul Aziz bin Bas. Singkat cerita, bin Bas nggak mau ngadepin Abu Yamaliki karena menurut bin Bas bukan levelnya. Jadi Abu Yamaliki dianggap bukan levelnya bin Bas gitu ya. Saya nggak tahu itu karena faktor takut atau karena nggak mampu. Jadi orang tuh biasa kalau nutupin kekurangan diri, dia katakan orang lain itu lemah. Padahal dirinya yang lemah. Ya, padahal dirinya yang nggak mampu ya. Akhirnya ada muridnya namanya Syekhul Mani mengarang satu kitab. Nggak berani ngadep Abuya. Dia hanya mengkontra Abuya, dengan kitab Hiwar, tulisannya saya punya kitabnya. Hiwar ma'al Maliki fi raddi munkaratihi wa dhalalatihi. Judulnya luar biasa nih ya. Lihat. Hiwar ma'al Maliki. Apa artinya? Dialog sama Maliki. Padahal nggak pernah duduk nih, Pak. Ya, nggak ada orang pembohong kayak Wahabi, Pak. Jadi dia duduk. Hiwar ma'al Maliki. Dialog ma'al fi raddi munkaratihi wa dhalalatihi, dalam rangka untuk mengklarifikasi atau untuk mengcounter daripada kesesatan dan kemusyrikan daripada Sayyid Muhammad bin al-Maliki. Ada kitabnya kecil. Disusun oleh Syekhul Mani. Itu kitab keluar dicetak, masya Allah, ya, dibaca oleh anak-anak muda yang ada di Saudi. Abuya nggak dijawab sama Abu Yamaliki. Dijawab oleh beberapa ulama, diantaranya ada ulama Bahrain sama ulama Kuwait. Ada jawabannya. Pertama ada kitab Raddu Syekhul Mani, gitu. Sanggahan buat Syekhul Mani. Ada lagi yang dari Kuwait atau ada dari Bahrain, Tahdhir wal Ikhtirar bima ja'a min kitabil Hiwar. Ada satu kitab Tahdhir wal Ikhtirar bima ja'a min kitabil Hiwar. Hati-hati dari tipuan. Hati-hati dari tipuan yang ada di kitab Hiwar, kitabnya Syekhul Mani.
Jadi kitab itu bohong sekali. Saya punya kitabnya itu, Pak. Subhanallah ya. Nah, ketika saya baca kitab itu, saya nemukan banyak sekali kebohongan-kebohongan. Di antaranya apa? Di antaranya dia mengatakan bahwa Abu Ya Maliki ketika menulis buku yang berjudul Ihtifal Mauludun Nabi, tipis bukunya Maliki ada. Ihtifal Mauludun Nabi itu tidak didahului dengan bismillah dan hamdalah. Ada kitab nggak didahului sama bismillah sama hamdalah? Kitab apa ini? Saya punya kitabnya ini. Saya punya kitab Ihtifalnya, saya punya kitab Syekhul Mani'nya. Ketika saya lagi ngisi di satu tempat di Bandung, saya bawa itu kitab itu. Karena kebetulan daerah itu daerah jenggot-jenggot Garut yang paling banyak di sana. Ya, di Persis itu banyak. Saya bawa itu. Nah, saya mau tunjukin ini loh. Syekhul Mani' ngomong begini, orang Wahabi. Nah, ayo kita buka ini kitabnya nih. Ini kitabnya nih. Langsung aja dilihat aja. Ya. Nah, jadi banyak sekali kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan. Nah, jadi pada intinya kita wajib ya untuk memahami hal ini ya, untuk memahami. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara tentang orang-orang Wahabi kayaknya capek gitu ya. Capek. Saya boleh dikata sering berdebat ya, berdebat ya. Baik dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita ya. Tetapi ketika kita berdebat dengan orang-orang Wahabi, nggak ada satupun orang Wahabi yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Iya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan, al-bid'ah idha halat fil galab matazul. Bid'ah itu kalau sudah masuk dalam hati, matazul, sulit. Sehingga Abu Ya Maliki, beliau mengatakan, Anda boleh annatamanna, boleh kalian punya khayalan atau punya keinginan, kalau kalian berdebat dengan orang kafir, boleh Anda punya angan-angan orang kafir itu dapat hidayah dan masuk Islam. Tapi jangan pernah berkhayal ketika kalian dialog sama orang Wahabi, kemudian dia bisa kembali ke jalan kita. Jangan pernah berkhayal itu. Jadi bolehlah kita berkhayal buat orang kafir aja lah. Jadi kalau kita dialog sama orang kafir nih, ya masih ada harapan. Mudah-mudahan mereka bisa dapat hidayah. Kemudian kan banyak ya orang kafir dialog atau debat sama orang Islam. Kemudian ujung-ujungnya syahadat masuk Islam. Tapi jangan pernah mimpi kalian dialog debat sama orang Wahabi, terus kemudian ya saya mengaku salah dan saya bertobat kepada Allah Ta'ala. Saya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Walaupun kalau toh ada itu seperti buyang di laut. Kecil harapannya. Kecil harapannya. Ya. Tetapi ini tidak bisa kita tinggalkan. Ya, kita tidak bisa tinggalkan. Kenapa? Dalam rangka mengcounter daripada ucapan-ucapan mereka. Karena mereka itu luar biasa ya. Mungkin karena dana mereka kuat, fasilitas mereka itu kuat, sehingga media mereka juga kuat. Ya, mereka banyak menguasai itu. Sehingga mereka itu dai-dai mereka itu nggak pernah berhenti membombardir terus daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menyerang terus ya. Yang jadi masalah itu ketika mereka berbicara di kalangan orang awam. Di kalangan orang awam. Itu yang kasihan, Pak. Sehingga begitu banyak orang-orang awam yang dulunya suka maulud, gara-gara hadir di majelisnya mereka, udah tahun depan udah gak ada maulud. Jadi mereka itu dikasih satu pemahaman, ya, namanya juga orang nggak ngerti, orang awam ya. Dan itu celah itu mereka manfaatkan, mereka tahu. Makanya saya sering mengatakan mereka itu berani bertanding sama orang yang tidak punya ilmu. Makanya sasaran mereka itu pasti orang Wahabi. Sasaran mereka itu di akademisi, mahasiswa, itu mereka masuk. Tapi mereka nggak berani masuk ke dunia pesantren. Oh, masuk ke dunia pesantren bisa ditelanjangin sama Abato tapi buka kitabnya. Oh, iya nggak bisa. Mereka nggak akan pernah bisa masuk ke dunia pesantren. Mereka masuk ke dunia-dunia akademisi dan orang-orang awam. Dan mereka itu sering memberikan contoh-contoh, kemudian contoh itu dilemparkan sama kita. Dilemparkan sama kita. Dengan apa? Dengan contoh tersebut kita dipojokkan dengan statement itu sendiri. Contohnya begini. Ini ucapan mereka. Saya mau tanya, maulud ini bagus apa enggak? Bagus kan? Kemudian dia mengatakan, kalau maulud ini bagus,
sahabat itu adalah orang paling bagus. Benar kan? Sahabat itu orang yang paling mulia. Nabi mengatakan khairu qurnun qurni, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Kira-kira kita sama sahabat mana lebih baik? Sahabat dong, ya kan? Tadi saya katakan maulud baik apa tidak? Baik. Kalau maulud baik, kenapa sahabat nggak bikin? Diam kita. Ada gitu sahabat bikin asraqal badru alaina, baca simtud duror atau baca berjanji. Pernah lihat? Sayyidina Abu Bakar baca berjanji. Sayyidina Abu Bakar baca diba. Ada. Kita mikir, iya benar juga nih. Kalau memang maulud itu bagus, kenapa sahabat nggak bikin? Kalau maulud itu bagus, kenapa Nabi nggak bikin? Kita akan dihadapkan dengan pertanyaan itu. Lama-lama kita mikir, benar juga ya. Berarti maulud ini nggak bagus. Kalau maulud ini bagus, maka sahabat pertama kali yang bikin maulud. Tapi kenapa sahabat nggak bikin maulud? Menunjukkan bahwa maulud itu tidak bagus. Secara kasat mata, kita berpikir, benar juga, iya. Berarti apa yang kita lakukan ini salah. Nggak benar. Kalau ini benar, sahabat ikut ngelakuin. Nah, kita banyak dipojokkan sama yang begitu. Dipojokkan sama begitu. Ya. Kita tidak punya jawaban untuk menangkal daripada statement mereka. Nggak punya. Karena keterbatasan ilmu kita. Nggak punya. Jadi kita anggap, iya benar juga. Tahlil, bagus apa tidak? Bagus. Coba buka sejarah, ada sahabat baca tahlil? Sampai buku nanti dari ujung ke ujung ketemu tahlil. Ilaru, ayo gitu. Sampai ke ujung langit nggak ketemu pokoknya. Nggak ada. Ya. Nah, dari celah-celah itulah mereka masuk. Ya. Sehingga kita punya pikiran, iya kalau sahabat adalah umat Nabi yang terbaik tidak melakukan. Tapi kenapa kita melakukan? Dari situ nanti kita paham. Oh, berarti apa yang kita lakukan salah. Jadi standarnya begitu tuh. Nah, kita dipojokkan dengan hal yang demikian itu, lama-lama kita goyang, Pak. Goyang, lama-lama goyang. Akhirnya kita udah mulai, iya bener. Maulud ini dalilnya tidak ada. Maulud ini bid'ah. Nah, ngomong lagi bid'ah keluar lagi nih. Nah, akhirnya mereka jauh daripada maulud. Makanya dai-dai mereka itu lebih suka menghadapin masyarakat awam. Nggak berani ketemu dengan orang-orang yang berilmu, nggak berani. Ya, mereka mau ketemu orang-orang awam yang bisa dibodohin, gitu aja lah bahasanya. Yang bisa dibodohin. Nah, makanya di sini kita punya kepedulian dari dai-dai kita juga harus memberikan penjelasan. Harus juga memberikan penjelasan ya, kepada umat supaya umat ini nggak bingung. Jangan umat ini dibuat ombak-ambing. Nanti begitu mendengar dari mereka maulud bid'ah. Begitu ngedengar dari kita, bingung lagi kitanya. Nah, jadi kuat-kuatan kalau mereka terus mengkampanyekan bid'ah, kita akan terus mengkampanyekan daripada sunnah. Sama-sama kampanye. Dia kampanye bid'ah, kita kampanye sunnah. Jadi terus itu, ya, jangan berhenti. Ya, makanya bagus kalau terus ya dibaca kitab mafahim. Agar apa? Agar kita menjadi paham. Ya. Sebab ilmu ini menjadi syarat utama. Ya, ilmu ini menjadi syarat utama untuk kita bisa memahami sebuah permasalahan. Ya, kalau kita nggak punya ilmu, ikut-ikutan, repot juga. Kita sering kalau ditanya, kenapa kita bikin maulud? Kumaha karuhun we lah. Singkat amat jawabnya teh. Kenapa kita bikin tahlil? Kumaha karuhun dulu Bapak kita bikin tahlil. Udah bikin tahlil. Bukan itu jelek, bagus. Itu namanya thiqah kepada karuhun, bagus. Tapi kalau kita diserang dengan dalil, selesai, wassalam kitanya. Ya kan? Nah, makanya kita harus menghadiri majelis-majelis seperti ini, agar apa? Agar kita bisa menjadi paham, menjadi mengerti, ketika ada orang yang coba-coba untuk mengusik daripada amalan-amalan kita yang biasa kita lakukan, kita punya dalil. Untuk apa? Untuk membentengi kita punya diri. Karena dalil itu akan memberikan jawaban buat kita dan meyakinkan apa yang kita lakukan, bahwa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Nah, satu contoh misalnya, maulud ini. Sayyid Muhammad bin Ali Maliki ya, di dalam kitabnya Al-Ihtifal fi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nukil sedikit di sini ya. Lihat, indah sekali ya beliau. Sebelum beliau membahas tentang apa itu maulud, apa itu hikmah maulud, apa itu dasar hukum maulud, sebelumnya beliau memberikan sebuah landasan yang kuat. Apa beliau katakan? Ya, apa beliau katakan? Annana naqul
bijawazi ihtifalul maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalimatnya. Pertama beliau mengatakan bahwasanya saya kata Abu Ya Maliki mengatakan bahwa maulud itu jawaz, boleh-boleh saja. Artinya apa? Kalian mau bikin maulud, boleh. Gak bikin maulud, boleh. Indah kan? Lihat bagaimana beliau mengajarkan kepada kita mutawassit, mu'tadil. Enggak terlalu ekstrim. Inti kalau nggak bikin maulud, masuk neraka. Atau sebaliknya, inti kalau hadir maulud, masuk neraka. Manusia itu ditakut-takutin. Tapi kalau beliau, diajak kita berpikir sama beliau. Ya. Beliau katakan, saya mengatakan, anna ihtifalul maulud jawaz, boleh-boleh saja. Silakan. Yang mau bikin maulud, boleh. Yang tidak mau bikin maulud, boleh. Bahkan beliau menambahi, maulud itu tidak harus di waktu-waktu tertentu. Datang bulan Rabiul Awal baru maulud. Begitu kita keluar dari maulud, begitu kita keluar dari Rabiul Awal, kita nggak bikin maulud. Enggak, kata beliau. Bukan Laila makhsusa, ya, bukan malam yang dikhususkan. Enggak, silakan aja. Bikin maulud itu kapan saja boleh. Bangun rumah, bikin maulud. Anak naik kelas, bikin maulud. Syukuran nikah, bikin maulud. Ya, bikin apa saja. Ada acara-acara, bikin maulud, boleh. Ya. Nah, ini yang harus dipahamin, Pak. Ini yang harus dipahamin. Ini yang mereka salah. Orang-orang Wahabi ini menganggap bahwa membuat acara maulud itu wajib. Kalau nggak bikin maulud, masuk neraka. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Dan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang senantiasa ya, mengadakan perayaan-perayaan maulud, tidak ada satu beban. Nggak ada satu taklif, pembebanan, nggak ada. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai kita bikin maulud, kita mewajibkan bikin maulud. Harus nih bikin maulud nih. Nggak punya duit, utang-utang aja lah. Ini yang nggak boleh nih. Bukan mauludnya nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Utangnya itu nih. Kan banyak orang bikin tahlil. Ya. Ayahnya meninggal atau ibunya meninggal. Bikin tahlil malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-7, malam ke-40, sampai malam ke-100. Sampai tiap tahun. Itu tahlilnya bagus. Tapi berapa banyak orang memaksa diri. Begitu orang tuanya meninggal mau bikin tahlil. Malam pertama biasa, malam kedua biasa, malam ketiga mulai keluar makanan nih. Gak punya duit. Gimana caranya? Jual motor. Misal. Atau kita utang-utang tetangga. Begitu ditanya, utang buat apa? Buat tahlil. Ini yang nggak boleh. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak boleh maksa-maksa begitu, nggak boleh. Kalau memang nggak mampu, ya udah. Cukup tahlil sendiri di rumah, cukup pakai keluarga saja. 1-2 orang habis sholat baca tahlil, selesai. Karena tahlil itu tidak harus dengan makanan. Di kita kan kalau ada tahlil harus ada nih. Identik sama begitu. Nah, yang nggak boleh yang itunya. Nah, begitu juga maulud. Ya, jangan pernah memaksa maulud. Punya rezeki lebih, silakan bikin maulud. Silakan bikin maulud. Ya. Yang kedua, bahwasanya kita ahli sunnah wal jamaah tidak pernah memaksa orang untuk mengadakan perayaan maulud. Enggak ada paksaan itu. Kira-kira pernah nggak kita, kalau kita lagi bikin maulud nih, di luar ada orang jalan ditarik sama kita, masuk ke dalam kamu, ikut maulud gitu. Ayo, ditarik-tarik pokoknya maulud. Enggak, saya nggak mau pokoknya maulud, ditarik-tarik. Ayo gitu. Enggak, bahwa hadir mangga, enggak hadir alhamdulillah, ngurangin jatah makan, selesai. Ya kan, enggak ada begitu, enggak ada, ya kan? Nah, jadi inti daripada hukum maulud dasar utama adalah jawaz, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Jadi mau bikin maulid silakan, enggak bikin juga enggak apa-apa, ya. Kemudian di dalam maulud itu ada it'amut ta'am, ya, memberikan makan. Silakan. Kalau kita punya rezeki lebih, itu hitung sedekah. Benar enggak? Sedekah, boleh-boleh saja. Nah, jadi pada intinya bahwasanya maulud itu tidak ada paksaan, maulud itu boleh-boleh saja, dan kita tidak boleh menjadikan malam-malam tertentu untuk maulud. Jadikan maulud ini semuanya dari mulai awal dari mulai tahun pertama sampai tahun ke-12 bikin tiap malam bikin maulud terus bagus. Makin banyak maulud makin bagus, ya. Jadi tidak terfokus di dalam acara atau di dalam malam-malam khusus. Baik. Nah, kemudian ya. Kemudian beliau memberikan sedikit aja tentang
Maulud atau dalil, ya, adillah tentang maulud. Saya ambil satu aja. Bahwasanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa maulud itu bid'ah, karena zaman Nabi tidak ada orang yang ada perayaan maulud. Bayangan kita kalau maulud itu gimana sih? Ada kita diundang maulud, yang ada dalam pikiran kita apa? Maulud itu apa? Baca tiba atau baca azab, diam, asrakol, makan makan, bubar. Itu kan bayangan kita. Kira-kira ada nggak? Ada acara maulud, tapi begitu datang pada molor semuanya. Ada kan? Acara maulud ini acara maulud. Baca manaqib, baca sejarah Nabi, kemudian mendengarkan ceramah, mendengarkan Al-Quran, makan seadanya. Itu yang kita bayangkan. Padahal ini yang salah. Kalau kita nganggap maulud itu seperti itu, ini yang perlu diluruskan. Maulud itu apa sih? Memperingati hari kelahiran Nabi. Itu maulid. Kalau ada bahasa baca sintuduro dan sebagainya, itu penjabaran daripada maulid. Penjabaran daripada sahibul maulid. Jadi kita sedang menjelaskan tentang siapa itu baginda Nabi Muhammad SAW. Sejarahnya ada di Sintuduror, di Bazanji, di Diba, di Syaraful Anam, kan gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang maulid itu apa maulid? Maulid itu memperingati hari kelahiran siapapun orangnya yang memperingati hari kelahiran Nabi, berarti dia mengadakan maulid. Nah pertanyaannya, siapa sih yang pertama kali bikin maulid? Dengan bahasa tadi ya, memperingati hari kelahiran Nabi. Abu Yazid Muhammad bin Abi al-Maliki, beliau mengatakan bahwa pertama kali yang mengadakan perayaan maulid, sahibul maulid, baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bilang Al-Imam Al-Mudhaffar. Al-Imam Al-Mudhaffar itu bikin maulidnya model kayak kita begini loh Pak. Maulid ada qiyamnya, ada asrokonya, ada makanannya, itu Mudhaffar. Tetapi kalau hakikat daripada maulid itu sendiri, pertama kali yang memperingati maulid adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang memerintahkan kita bikin acara maulid itu Nabi. Mungkin kita kan gitu. Nabi bikin maulid, tapi bikinnya beda, bukan model kayak kita. Kalau kita kan ada makanan, ya, ada baca berjanji. Zaman Nabi nggak ada berjanji, ya, nggak ada tiba, ya kan nggak ada. Zaman sahabat nggak ada tiba. Kapan tuh tiba ada? Kapan tuh berjanji apa? Kapan tuh situ ada? Zaman sahabat nggak ada. Cuma gaya memperingatannya berbeda. Nabi Sahibul Maulid itu pertama kali yang memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad SAW adalah Nabi SAW. Apa dasarnya Habib? Dasarnya dari hadisul Bukhari, di mana Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berpuasa di hari Senin, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, setiap kali hari Senin engkau selalu berpuasa, kenapa? Dzakal yaum wulidtu fihi. Hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Sebagai bentuk takdim, sebagai bentuk kesenangan Nabi, sebagai bentuk kebahagiaan Nabi, setiap Senin Nabi puasa. Mauludnya Nabi seminggu sekali, Pak. Kalau kita maulud kapan? Setahun sekali. Nabi ngadain maulud itu seminggu sekali. Cuman cara Nabi memperingati maulud beda. Caranya Nabi dengan apa? Dengan puasa. Ini yang namanya ijtihadiyah. Ijtihadiyah. Seperti saya kasih contoh. Kita kalau dapat rezeki wajib bersyukur nggak? Nah, kita misalnya dapat uang nih, wajib bersyukur. Syukurnya itu dijelaskan nggak secara terperinci dalam Al-Quran? Enggak. Orang dapat uang, dapat rezeki. Perintahnya Allah, kalau kamu dapat rezeki bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Salurkan kau punya rezeki di tempat yang diridhoi oleh Allah. Tapi nggak diperinci. Buat pesantren sekian, buat masjid sekian, buat yatim piatu sekian, buat fuqara sekian, buat janda sekian. Enggak. Allah katakan, udahlah kamu bersyukur dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Selesai. Maka dikatakan masalah ijtihadiyah. Nah kita bersyukur kepada Allah itu macam-macam. Orang diberikan kesehatan, wajib syukur deh. Wajib syukur. Caranya bagaimana coba? Ayo. Beb, saya untuk mensyukuri kesehatan tiap hari saya main bola supaya sehat. Boleh nggak? Boleh.
Habib, saya untuk mensyukuri kesehatan, supaya sejaga kesehatan saya, tiap hari saya main voli. Boleh tidak? Boleh, itu cara istiadah saja. Yang penting tujuannya bagaimana? Untuk menjaga nikmat Allah berupa kesehatan, supaya sehat itu terpelihara. Dan yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Caranya macam-macam. Nabi punya cara apa? Memperingati Maulud dengan puasa. Ada orang memperingati Maulud dengan sedekah, boleh nggak? Datang bulan Maulud, sedekah kepada anak yatim, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ditanya ada nggak keterangannya? Nggak ada, nggak bakal ketemu. Sebab itu masalah ijtihadiyah yang setiap orang boleh memilih. Yang penting yang dia lakukan sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Boleh dia buat sedekah, boleh dia mau apa saja, silakan. Nah, jadi masalah Maulud ini kalau kita bicarakan, bahwasanya pertama kali yang memperingati Maulud adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal-hal yang demikian ini, ya hal-hal yang demikian ini kita paparkan di tengah umat untuk apa? Untuk menguatkan keyakinan kita. Yang ada ini kita selamatkanlah. Yang kesana yang sudah kena penyakit biarinlah. Kronis modar biar tolong pikirin yang sana. Yang sekarang ini kita kuatkan. Kita sekarang menguatkan internal kita. Ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau identik dengan orang-orang Nahdiyin, ya. Ini amalia orang-orang Nahdiyin seperti ini. Nah, itu yang harus kita kokohkan. Itu yang harus kita kuatkan, ya. Yang ada di sekitar kita itu yang kita berikan pemahaman kepada mereka. Apa tujuannya? Supaya mereka nggak goyang, ya. Supaya mereka nggak goyang dengan propaganda yang mereka, masya Allah, ya, nggak pergi berhenti. Apalagi kalau datang bulan Maulud, udah rutin mereka lah. Penyakit lama kambuh lagi. Iya, penyakit lama itu. Kalau sudah datang bulan Rabiul Awal, kita buka YouTube, wah, yang jenggot tuh, yang hitamnya sampai di jidatnya teh, sholatnya digosrok. Salatnya, masya Allah, hurran muhajjalin. Itu bukan hurran muhajjalin, gelo yang begitu teh, kosrok teh. Wah, kita kadang-kadang masya Allah. Saya ada satu orang mengatakan, Bib itu jidatnya tuh hitam, Bib itu ahli ibadah. Saya bawakan satu keterangan, orang yang jidatnya hitam kata Rasulullah perlu diwaspadai. Nabi yang mengatakan, ada satu riwayat saya pernah baca itu, ya. Jangan dikira kalau jidatnya hitam ahli ibadah. Nah kalau tiap hari dibenturin ke tembok, hitam juga. Sholat digosrok hitam aja. Ada orang ahli ibadah Nabi Muhammad SAW, ibadahnya luar biasa, hitam gitu, bercahaya muka Nabi. Mestinya mukanya Nabi hitam, tapi nggak bercahaya para sahabat. Coba tunjukin satu sejarah mukanya Rasulullah atau muka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali yang mukanya hitam. Ayo, tunjukkan satu sejarahnya. Apa mereka ibadahnya lebih baik dari Sayyidina Ali? Apa ibadah mereka lebih baik daripada para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman? Nah, kopek yang begitu teh. Jadi seakan-akan dia memang bahaya, Pak. Memang bahaya. Orang tuh kalau sudah mengklaim dirinya paling baik, mengklaim dirinya paling benar, ini bahaya. Ini bahaya. Kita ini hidup, jangan mengklaim diri kita paling baik. Jangan. Di atas langit masih ada. Jangan. Ini yang jadi bahaya itu kenapa sih? Mereka itu nggak bisa kembali kepada jalan yang benar karena mereka mengklaim dirinya baik. Ini penyakitnya iblis kayak begitu. Iblis itu diusir oleh Allah dari surga karena mengatakan dirinya ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Kita jangan pernah menyangka kita lebih baik, jangan. Ya. Nah itu ada sama mereka. Mereka tuh menganggap mereka paling benar. Saya ini orang-orang yang kembali kepada Quran hadis. Itu kemana-mana dibawa. Harus kembali kepada Quran hadis. Nah memang kalau mereka kembali ke Quran hadis, terus Habib kembali ke mana? Kembali ke Quran saya. Harus kembali kepada Quran hadis. Rujukannya Quran hadis. Loh, terus kita Ahlus Sunnah ini kembali kemana? Ada satu cerita dulu. Ada satu orang datang di tempatnya satu haji. Haji dekat baik sama Habib, dekat. Dia kedatangan satu tamu di tempat haji tersebut. Nah kebetulan si tamu tersebut haji itu anaknya sekolah di luar, sehingga banyak kitab-kitab yang ada di ruang tamu gitu. Ya, banyak gitu. Datang tamu tersebut, habis ngobrol sama si haji tadi, terus dia lihat kitab-kitab ini. Si tamu tadi tanya, ini kitab-kitab apa nih? Kitab siapa nih? Ini kitab anak saya belajar di mana, di Medina. Oh masya Allah. Ini kitab segini banyaknya nggak perlu. Yang perlu itu pokoknya kita kembali pada Quran dan hadis.
Masya Allah. Memang kalau udah ketemu sama orang goblok ini paling ribet, Pak. Iya benar-benar goblok ini. Naudzubillah min dzalik. Wah, ribut, Pak. Kan kemarin kita bahas ada orang yang jahil basit, ada jahil murakab, ya kan? Dalam bulan kemarin kita bahas kan jahil basit sama jahil murakab. Jahil basit itu bodoh tapi dia sadar dirinya bodoh, lumayan itu namanya juga orang bodoh, tahu tapi dirinya bodoh, dia mau belajar. Tapi yang repot jahil murakab, goblok tapi nggak tahu kalau dirinya goblok. Nah, udah kalau ketemu sama orang begitu teh Pak, keselnya itu bisa minum parabek Pak, ngadepin orang begitu teh. Saya kalau udah ketemu sama orang, saya ngomong nggak nyambung, udahlah saya duduk sandaran adalah ngadepin orang ini liar mending ngomong saya ngadepin begitu. Saya nggak bisa, saya paling nggak kuat ngadepin orang goblok, repot sudah. Udah ampun. Kata Sayyidina Ali, wallahi, kalau seandainya kebodohan itu menjelma sebagai manusia, lagotan tuh. Kalau seandainya kebodohan itu menjelma sebagai manusia, saya pertama kali yang membunuh kebodohan. Ngadepin orang bodoh teh. Mual Pak, ngadepin orang bodoh teh. Capek ngadepin orang bodoh teh. Goblok, naudzubillah. Kalau dia sadar enak kalau dia sadar. Ngadepin mereka itu begitu. Ini apa kitab segini banyak, nggak penting. Yang penting kita kembali ke sunnah, kembali kepada Quran dan hadis. Subhanallah. Nggak lama kemudian saya masuk di tempat itu. Saya ada perlu sama haji itu, ada urusan ngobrol. Nah begitu saya datang, Pak Haji senang. Nah Beb, ini Beb ada tamu nih Beb, ngobrol. Nah, tadi dia ngomong, Beb ini buat apa kitab segini banyaknya? Ya, ada kitabnya Imam Syafi'i, Imam Malik semuanya. Yang penting kembali kemana Pak tadi? Kembali ke Quran dan hadis. Masya Allah, cakep omongan Bapak betul. Nah ini Imam Syafi'i kembali kemana nih Pak? Ini Imam Malik semuanya kembalinya kemana? Kalau Bapak aja yang jorok, jelek, hitam ini. Untung Bapak nggak apa-apa, digeprok Bapak. Bapak aja yang jorok, jelek, bodoh, tolol aja bisa mengatakan kembali kepada Quran hadis. Imam Syafi'i kembali kemana? Akalnya itu, Masya Allah. Memang orang kalau udah goblok ternyata. Baru dia diam, dia sadar. Nah iya dia mentang-mentang dia katakan kembali sejak Quran hadis. Orang sekarang kan begitu. Wahabi semua yang jenggot-jenggot ya, yang hitam-hitam semuanya semua. Pokoknya harus kembali pada Quran hadis. Ya terus kita ini kembali kemana? Gitu loh. Pertanyaannya, kita kembali mana? Imam mereka Nabi Muhammad. Imam kita siapa? Iblis, juri. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Memang itu tadi ngadepin orang bodoh memang agak payah Pak, agak susah. Ya, agak susah. Jadi ngadepin mereka ini memang udah. Yang penting orang-orang kita selamatkan. Ya, orang-orang kita, orang-orang ahli sunnah jamaah kita berikan ilmu, ya kita berikan pemahaman yang baik sehingga mereka tuh ketika menjalankan ibadah mereka yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang benar dan insya Allah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja tambahan sedikit dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan sih manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah bulan depan dilanjutkan lagi manhaj soalnya. Jadi tadi kan ngikutin apa atau lagi semangat ya udah ngikutin ke sana. Masya